Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Arianto dari Universitas Terbuka Surabaya di Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? Ya, COVID-19 adalah kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit coronavirus yang menimbulkan gejala berat seperti MERS dan SARS. Tanda dan gejala umum mengenai corona COVID-19 biasanya itu dari gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 6 hari dengan inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pada tanggal 30 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Selain itu, meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan resiko penyebaran di Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk memerlukan penanggulangan terhadap penyakit tersebut. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara. Dalam kasus waktu singkat sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan ada 545.481 kematian di seluruh dunia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkatnya dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan tanggal 9 Juli 2020. Kementerian Kesehatan melaporkan ada 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal. Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi Indonesia dengan jumlah kasus dan jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan masyarakat coronavirus disease 2019. Dan sekarang masih ada lagi kasus COVID varian baru, yaitu varian Omicron XBB. Menurut sumber berita dari Suara Surabaya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyatakan COVID-19 varian Omicron XBB sudah masuk kota Surabaya dengan satu pasien rujukan tengah dirawat di National Hospital.
Pemerintah Kota Surabaya menyatakan kasus pasien COVID 2019 varian Omicron XBB yang terdeteksi di Kota Surabaya sekarang sembuh. Dan Dinas Kesehatan Surabaya terus mencegah munculnya kasus baru. Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan usai pasien sembuh, kini kasus COVID-19 nihil di Kota Surabaya. Disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Pak Eri Cahyadi pada hari Jumat tanggal 28 bulan 10 2022. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi resiko COVID-19? Yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi resiko penularan antara lain dengan cara: 1. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 2. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin menggunakan siku, terlipat atau pakai tisu. 3. Menggunakan masker. 4. Tidak menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut. 5. Menjaga jarak fisik, tidak keluar rumah, tidak berkumpul, mengikuti anjuran pemerintah. Dan yang keenam, melakukan vaksin sesuai anjuran pemerintah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.